Harus lebih besar. Senang sekali bisa ketemu lagi, begitu banyak ketemu di sini. Ini kelihatannya generasinya masuknya 80-an kelihatannya ya. 80-an. Mungkin ada 70 juga. Ada 70 juga. Tapi bilang aja tampilan 80-an, 90-an. 90-an gitu. 2000. Itu kan era-era masuk ITB susah, bukan? Iya kan? Itu masuknya susahnya gak kira-kira. Kita yang di Jogja cuma berani lihat dari jauh itu. Nggak berani daftar kita. Nggak berani daftar. Daripada nanti tercatat pernah ditolak. Kita nggak enak tuh. Nggak berani kita daftar. Habis apa? Kalau masuk ITB itu tulisannya besar sekali depan itu. Apa tulisannya? Selamat datang putra putri terbaik bangsa. Betul nggak tuh? Betul kan? Jadi yang ngumpul putra terbaik bangsa gitu. Nah ini betul kata Syahganda tadi. Kalau sudah kumpul di sini kira-kira level Habibie semua nih yang kumpul di sini. Nah kalau di UGM tulisannya itu selamat datang pemimpin masa depan. Gitu. Ya, aduh. Jadi bannernya salah itu. Bannernya salah. Serius itu. Di Jogja itu tulisannya selamat datang pemimpin masa depan. Jadi lain kali ditambahin itu kalimat itu. Salah doa. Dan ketika banner itu dipasang, saya ketua ospek waktu itu, sempat ada yang iseng, N-nya diilangin. Selamat datang pemimpi masa depan. Jadi saya ketika lihat sini, tadi Syahganda cerita, banyak ini mungkin mulai besok ini, selamat datang putra terbaik dan pemimpin masa depan bangsa. Gitu. Jadi terima kasih sekali tadi dibacain pesan-pesannya. Memang betul sekali. Ini agak serius sedikit nih soal ini. Bahwa kita harus mengembalikan agar ilmu pengetahuan dan metode ilmiah menjadi guidance kita di dalam mengambil keputusan. Karena penghormatan kepada teori itu turun. Dan kalimatnya sederhana, teori. Yang penting prakteknya. Loh praktek itu pakai teori. Betul tidak? Coba bikin kursi, kakinya diganti 3. Coba aja, nggak ada itu. Apa yang terjadi? Menurut saya harus dikembalikan. Penting sekali. Dan kita mengalami sebuah pembelajaran dahsyat. Kalau ada orang bilang, oh ya kami percaya sains, oh ya kami percaya teknologi, kami percaya metode ilmiah. Ujiannya bukan pada saat normal. Ujiannya itu saat krisis. Kapan itu? Kejadian 3 tahun lalu. Pada saat terjadi pandemi, pada saat itu ketahuan siapa pemimpin menggunakan ilmu pengetahuan dan siapa tidak pakai ilmu pengetahuan. Dan itu ujian pemimpin sedunia. Sedunia, bukan cuma di Indonesia, sedunia. Kita sekarang mentertawakan yang pakai kalung-kalung macam-macam itu. Yang pakai metode-metode macam-macam. Kenapa? Karena mereka menomorduakan sains. Mereka menomorduakan teknologi dan mereka tidak menghargai ilmuwan. Itu nggak keluar dari mikrofon ini ya. Jadi, saya serius nih. Ketika terjadi pandemi, waktu itu saya sengkap, dan teman-teman boleh cari rekamannya, ada rekamannya. Saya mengatakan pada waktu itu, pada saat kejadian pandemi ini adalah ujian bagi semua pemimpin untuk membuktikan dia mempercayai sains atau dia sekedar lip service soal sains. Karena pada saat itulah kebijakan-kebijakan itu disusun berdasarkan referensi para ilmuwan, metode ilmiah. Dan sebagian dari itu harus berhadapan dengan yang disebut ignorance. Ignorance apa? Ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Dan itu kan lawannya terdidik, bukan? Lawannya terdidik. Di situ kemudian kita harus mengambil keputusan. Bagaimana keputusan tidak populer scientific atau populer ignorance. Dan kami di Jakarta mengalami. Kenapa? Karena kami pakai ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan. Amat tidak populer. Ketika itu amat tidak populer. Dan sering kami harus berhadapan dengan pemegang-pemegang otoritas lebih tinggi, tapi tidak pakai ilmu pengetahuan. Tidak pakai ilmu pengetahuan. Dan itu yang kita hadapi kemarin.
Jadi, menurut saya kejadian pandemi itu adalah satu wake up call. Wake up call bagi kita semua. Bahwa kembalikan ilmu pengetahuan, metode ilmiah menjadi kompas. Menjadi kompas. Dan kebijakan itu tidak disusun berdasarkan selera pemegang kewenangan. Tidak bisa, karena kebijakan bukan soal selera. Kebijakan ini bagaimana kita memahami masalah, bagaimana kita mengidentifikasi prioritas atas masalah, kemudian cara apa untuk menyelesaikan masalah. Dan di situ seringkali eklektik, harus induktif, harus deduktif, itu semua harus kita kerjakan. Dan tidak bisa kita hanya satu dari dua, kita harus eklektik pendekatannya. Nah, ini membutuhkan keterbukaan pikiran, ini membutuhkan kemauan untuk mendengar. Dan kalau dalam bahasa resminya mengedepankan teknokrasi. Teknokrasi di depan. Dan ini yang membuat Indonesia kemarin sempat mengalami fase kemajuan yang cukup besar karena teknokrasi menjadi kompas bagi pengambilan kebijakan. Nah, ini yang harus kita kembalikan. Jadi ketika mendengar tadi yang disampaikan oleh Prof. Emir tentang pentingnya kita menempatkan ilmu pengetahuan, sains, teknologi ke depan, itu penting sekali. Dan kami melihat ini menjadi lebih urgent. Kenapa menjadi lebih urgent? Karena ukuran Indonesia itu terlalu besar dan resiko ketika kebijakan dibuat keliru, itu maldevelopment, malpolicy, ongkos recovery-nya itu mahalnya luar biasa. Recovery itu apa? Waktu, sumber daya. Itu luar biasa. Dan kalau kita kehilangan periode itu, negara lain sedang lompat dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Jadi kami melihat perlu itu dikembalikan, dan itu salah satu agenda utama. Saya sering ditanya bagaimana ambil keputusan di Jakarta, maka saya selalu bilang ada 4 urutannya. 1, prinsip keadilan, itu value-nya. Value-nya. Kemudian nomor kedua, interest-nya, public interest, itu nomor 2. Nomor 3, science, teknologi, ilmu pengetahuan, akal sehat. Itu pendekatannya. Baru nomor 4, regulasi, peraturan perundangan, dan lain-lain. Jangan dibalik. Seringkali di birokrasi itu ngambil keputusannya dibalik. Nomor 1, regulasi, peraturan. Dan banyak regulasi kita tidak berkeadilan, tidak berbasis ilmu pengetahuan, tidak mempertimbangkan kepentingan umum. Nah, regulasi dibalik. Urutannya menjadi seperti itu. Jadi dengan begitu, Ibu sekalian, maka ini akan menghasilkan keputusan-keputusan yang nilai keadilan terpenuhi, public interest priority, metodenya scientific, metodenya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apa indikasi ketika pendekatan ilmiah tidak dipakai? Apa indikasi paling sederhana? Menolak kritik. Menolak kritik. Takut dengan kritik, takut dengan dialog. Lalu munculnya yang mengkritik di proses hukum, yang mengkritik ditekan hukum. Kenapa? Kalau Anda menggunakan pendekatannya saintifik ilmiah, maka tidak takut berhadapan dengan pandangan yang berbeda. Betul tidak? Karena ada datanya nih, ada datanya, ini metodenya, ini hasilnya, maka langkahnya ABCD. Bahwa di dalam mengambil langkah itu ada judgment, itu bisa dipertanggungjawabkan, namanya juga judgment. Tapi sampai kepada opsi-opsi, itu ada datanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, banyak negara yang ketika kita menyaksikan demokrasi berjalan, keputusan-keputusannya populis tidak menggunakan pendekatan ilmiah, pelan-pelan demokrasinya kualitasnya menurun karena kebebasan berbicara menjadi dipangkas. Itu sesungguhnya akarnya karena tidak menggunakan pendekatan ilmiah, tidak menggunakan metode sains yang itu mendasar bagi mengambil keputusan. Nah, jadi kalau kita ditanya perubahan ini apa? Perubahannya bukan tujuan utama. Tujuan utama tidak berubah. Indonesia yang adil dan makmur itu tidak berubah. Kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan yang meningkat, itu sama tujuannya. Tapi metodenya berbeda. Metodenya metode yang mempertimbangkan secara serius pendekatan ilmu pengetahuan dan merujuk kepada para ilmuwan. Jadi ke depan, kalau tadi